Halo semuanya, saya Angelika Octavia Tamba dengan NIM 221010173 akan membawakan materi mengenai keseimbangan pendapatan nasional perspektif 2 dan 3 sektor yang akan saya jabarkan menjadi beberapa bagian seperti pendahuluan pendapatan nasional keseimbangan 2 dan 3 sektor dan keuntungan pendapatan nasional keseimbangan 2 dan 3 sektor serta kesimpulannya. Nah, sebelum kita memasuki materi kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pendapatan nasional keseimbangan 2 dan 3 sektor? Pendapatan nasional keseimbangan 2 dan 3 sektor adalah konsep yang penting dalam ekonomi modern. Konsep ini mengacu pada cara pendapatan nasional didistribusikan di antara 2 atau 3 sektor ekonomi, seperti sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer meliputi beberapa kegiatan seperti pertanian, perburuan, dan penangkapan ikan. Sedangkan sektor sekunder meliputi kegiatan industri dan manufaktur. Sedangkan sektor tersier meliputi kegiatan jasa seperti perdagangan, transportasi, dan keuangan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pendapatan nasional keseimbangan 2 dan 3 sektor. Pada keseimbangan 2 sektor, pendapatan nasional didistribusikan di antara sektor primer dan sekunder. Dalam kondisi ini, sektor primer menyediakan bahan mentah untuk sektor sekunder, yang kemudian memprosesnya menjadi barang jadi. Dalam keseimbangan 2 sektor, sektor primer biasanya memiliki andil yang lebih besar dalam pendapatan nasional dibandingkan dengan sektor sekunder. Namun, keseimbangan ini dapat berubah jika sektor sekunder berkembang pesat dan mulai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Sedangkan pendapatan nasional keseimbangan 3 sektor itu adalah pendapatan nasional yang didistribusikan di antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Dalam kondisi ini, sektor primer menyediakan bahan mentah, sektor sekunder memprosesnya menjadi barang jadi, dan sektor tersier menyediakan layanan jasa. Nah, sekarang apa sih itu keseimbangan 3 sektor? Keseimbangan 3 sektor itu adalah bentuk perekonomian modern yang umum ditemukan di negara-negara maju. Di sini, sektor tersier biasanya memiliki andil yang lebih besar dalam pendapatan nasional dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Membahas mengenai keuntungan pendapatan nasional keseimbangan 2 dan 3 sektor. Salah satu keuntungan dari keseimbangan 2 sektor adalah fokus pada pengembangan sektor utama, yaitu sektor primer dan sektor sekunder. Nah, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan bersaing di pasar global. Selain itu, keseimbangan 2 sektor juga dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah, perkotaan, dan pedesaan. Sebagai contohnya, sektor pertanian di pedesaan dapat memberikan bahan mentah untuk industri di perkotaan. Sedangkan untuk keuntungan pendapatan nasional keseimbangan 3 sektor, salah satu keuntungan dari keseimbangan 3 sektor adalah adanya diversifikasi ekonomi. Dalam kondisi ini, sektor tersier dapat tumbuh dan berkembang pesat, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Keseimbangan 3 sektor juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan beragam. Hal ini karena sektor tersier menyediakan berbagai jenis layanan jasa seperti perdagangan, transportasi, dan keuangan. Nah, di sini kita akan menyimpulkan bahwa pendapatan nasional keseimbangan 2 dan 3 sektor adalah konsep penting dalam ekonomi modern. Keseimbangan 2 sektor fokus pada pengembangan sektor utama, yaitu sektor primer dan sekunder. Sementara keseimbangan 3 sektor mengutamakan diversifikasi ekonomi dan meningkatkan kontribusi sektor tersier. Kedua keseimbangan tersebut memiliki keuntungan masing-masing, tergantung pada kondisi dan kebutuhan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemilihan keseimbangan yang tepat sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari materi yang saya bawa. Terima kasih kepada Ibu Lisa sebagai dosen pengampu. See you next time, guys!